Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farlianika dengan NIM B1011251118. Saya Imerit Ismayati dengan NIM B1011251119. Saya Aliata Sabita dengan NIM B1011251117. Di sini kita akan menjelaskan tentang teori penawaran. Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam ekonomi, yaitu teori penawaran. Apa itu teori penawaran? Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Dalam hukum penawaran, berlaku hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Artinya, semakin tinggi harga, maka semakin banyak produsen yang mau menawarkan barang. Sebaliknya, jika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan juga akan berkurang. Faktor-faktor yang memengaruhi penawaran. 1. Harga barang itu sendiri. Semakin tinggi harga, semakin banyak produsen menawarkan barang. 2. Biaya produksi. Jika biaya naik, penawaran cenderung turun. 3. Teknologi. Teknologi yang lebih baik membuat produksi lebih efisien sehingga penawaran meningkat. 4. Jumlah produsen. Semakin banyak produsen, semakin besar penawaran di pasar. 5. Harapan produsen. Jika produsen memperkirakan harga akan naik di masa depan, mereka bisa menahan barang sehingga penawaran sekarang berkurang. 6. Harga barang lain. Jika harga barang substitusi naik, produsen bisa mengalihkan produksinya ke barang tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai kasus penawaran, salah satunya kasus penawaran pada minyak goreng. Saat harga minyak goreng di pasar naik dari 14.000 per liter ke 20.000 per liter, produsen besar atau pabrik sawit melihat peluang keuntungan lebih tinggi. Mereka meningkatkan produksi dengan memproses lebih banyak minyak selalu mentah, menambah jam kerja pabrik, dan mempercepat distribusi ke pasar. Akibatnya jumlah minyak goreng yang ditawarkan meningkat. Dan sebaliknya, saat harga minyak goreng turun dari 14.000 per liter ke 10.000 per liter, keuntungan produsen mengecil. Produsen bisa memilih untuk 1. Mengurangi kapasitas produksi. 2. Menahan stok CPO untuk dijual di waktu harga lebih tinggi. 3. Mengalihkan ke produksi turunan lain. kurva penawaran awal yang berwarna biru ini posisi normal. Ketika harga minyak goreng sekitar 14.000 per liter, produsen menyesuaikan produksi sesuai permintaan normal pasar. Yang kedua, saat harga naik yaitu yang berwarna hijau. Bergeser ke kanan, harga naik dari 14.000 per liter menuju 20.000 per liter. Produsen melihat ada peluang untuk lebih besar. Mereka menambah produksi dengan cara memproses lebih banyak CPO, menambah jam kerja, dan mempercepat distribusi. Akibatnya jumlah minyak goreng yang ditawarkan bertambah. Kurva penawaran bergeser ke kanan atas. Saat harga turun, yaitu berwarna merah, bergeser ke kiri. Harga turun dari 14.000 menuju 10.000 per liter. Keuntungan produsen mengecil, produsen bisa menahan stok CPO, mengurangi produksi, atau mengalihkannya ke produk lain. Akibatnya, jumlah minyak goreng yang ditawarkan berkurang. Kurva penawaran bergeser ke kiri. Jadi intinya ketika harga naik maka suatu penawaran juga naik, kurvanya bergeser ke kanan. Begitupun sebaliknya, ketika harga turun maka penawaran juga turun, kurvanya bergeser ke kiri. Nah, menurut kasus di atas kita dapat menganalisis menurut hukum penawaran, yaitu ketika harga naik maka penawaran naik, dan ketika harga turun maka penawaran turun. Hubungan ini searah, yaitu positif. Selain harga, ada faktor lain yang bisa mengubah jumlah penawaran, yaitu harga bahan baku, kebijakan pemerintah, dan kapasitas produksi. Jadi,
Kesimpulannya, kasus penawaran minyak goreng menunjukkan bahwa sesuai hukum penawaran terdapat hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Ketika harga minyak goreng naik, produsen terdorong meningkatkan produksi karena peluang keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya, ketika harga turun, produsen cenderung mengurangi produksi atau menahan stok karena keuntungan berkurang. Namun, harga bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor lain seperti harga bahan baku, kebijakan pemerintah, serta kapasitas produksi perusahaan juga sangat menentukan. Artinya, perubahan harga minyak goreng di pasar tidak hanya ditentukan oleh faktor harga, namun oleh faktor eksternal yang kompleks. Dengan demikian, penawaran minyak goreng bersifat elastis terhadap harga, tetapi tetap dipengaruhi faktor lain di luar harga. Bubur ikan lele, semangat le. Sekian dari kami, see you.